Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya. Oke, jadi ada yang kenal kakak nggak sudah? Oke, kenalkan nama kakak Dina Marcella. Kalian bisa panggil Dina. Kakak Dina, ya kakak Dina. Dongeng yang akan kakak baca yang berjudul Udang Papai. Ada yang tahu nggak udang papai itu apa? Mulai ya. Pada suatu hari ada seorang anak dan bapak yang anaknya bernama Amir. Nah, bapaknya seorang nelayan. Mereka tinggal di Tanah Kuning. Ada yang tahu nggak Tanah Kuning? Tahu di Tanah Kuning. Nah, bapaknya Amir pandai menangkap ikan. Ada yang tahu kak ini ikan apa nih? Ikan gurih. Namun udang papai yang paling Amir sukai. Pada sore hari, Amir ikut bapaknya ke laut. Hore, aku ikut bapak ke laut. Aku ingin menangkap udang papai, kata si Amir. Nah, di pinggir laut, perahu pun berhenti. Jala pun dibuka lebar-lebar. Nah, wah, lihat banyak sekali udang papai, kata si Amir. Nah, Amir pun membuka jala, tapi jalannya berat sekali. Untung ada bapak yang membantu, kata si Amir. Jala pun dibuka lebar-lebar. Pada saat mereka selesai menangkap udang papai, Amir dan bapaknya pun pulang untuk meminta ibu memasakkan udang papai. Nah, udang papai masakan ibu pasti enak, kata si Amir. Dan Amir pun berkata, perutku sekarang jadi lapar. Tapi udang papai harus dijemur dulu. Sebar. Udang papai pun disebar. Kata si Amir, udang papai belum kering juga. Bagaimana agar cepat ya? Kata si Amir. Ayo, bagaimana agar cepat kering udang papai? Iya. Kata ibu pakai tampah. Dan begini udang cepat kering. Setelah ditampah dan dikeringkan, akhirnya ada juga yang kering, kata si Amir. Nah, harumnya udang papai dimasak dengan cabai, kata si Amir. Ibu pun memasak udang papai yang sudah kering. Lalu, sehabis ibu memasak udang papai, akhirnya udang papai yang telah dikeringkan disantap. A few moments later. Hai adik-adik. Ada yang kenal kakak nggak? Jadi nama kakak Yulia Rahmal Hanifah, dipanggil kakak Yulia. Nah, di sini kakak akan mendongeng dengan judul mencari lempesu. Adik-adik ada yang tahu apa itu lempesu? Buah itu. Pada suatu hari, Pawin datang ke rumah Sanja yang berada di Malinau. Pawin membawakan coklat untuk Sanja. Kemudian Sanja pun mengajak Pawin untuk masuk ke rumahnya. Ada banyak makanan di rumah Sanja. Pawin pun suka semuanya. Kemudian Sanja membawakan Pawin manisan buah lempesu. Jadi ini adalah gambar manisan buah lempesu. Rasanya manis, segar, dan sedikit asam. Seperti apa lempesu itu ya? Ada yang tahu? Pun mengajak Pawin ke hutan. Pohon lempesu ada di sana. Kemudian mereka masuk ke hutan. Dan Pawin belum pernah masuk ke hutan. Nah, adik-adik ini gambar apa?
lempesu. Oh, itu buah lempesu. Bentuknya seperti anggur. Ini buah lempesunya. Oh, kayak anggur. Terus Pauwin ingin mencoba yang ungu. Rasanya asam sekali. Buah yang ungu ternyata masih muda. Buah yang hijau juga masih muda. Nah, sekarang buah yang berwarna coklat rasanya juga asam. Jadi adik-adik, buah lempesu itu enak dimakan ketika dia dibuat manisan. Kalau dimakan langsung rasanya asam. Yang terakhir, Pauwin pun membawa buah lempesu pulang. Dia ingin membuatnya manisan bersama Sanja. Tamat. A few moments later. Halo adik-adik, selamat sore. Selamat sore. Nah, perkenalkan nama kakak Maya Kristiani. Nah, panggil aja Kak Maya ya. Nah, kali ini kakak akan bawa cerita tentang panen rotan. Ada yang tahu rotan? Lanjut ya. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Kuwir. Siapa namanya? Nah, lihat semua orang sibuk memanen rotan. Gambarnya ya. Oke. Dan ketika Kuwir melihatnya, Kuwir ingin membantu orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya, ketika Kuwir membantu, durinya sangat tajam dan Kuwir harus berhati-hati memegang rotannya. Nah, dan rotannya panjang sekali. Batang rotan ini panjang kan? Nah, kata Kuwir, aduh berat sekali. Lalu rotannya dipotong, durinya dibersihkan. Nah, kemudian setelah dipotong, sekarang saatnya mereka akan merendam rotannya di sungai atau di air. Ya. Setelah itu, sambil menunggu rotannya direndam, Kuwir beristirahat bersama orang-orang di situ yang bekerja mencari rotan. Nah, setelah beristirahat di rumah, Kuwir menjemur rotan di situ di depan rumahnya. Ada juga rotan yang akan diwarnai. Nah, ini rotannya ya. Nah, setelah itu, kalau rotannya sudah kering, rotannya bisa dianyam. Nah, menurut adik-adik, apa yang akan dibuat Kuwir dengan rotan tersebut? Apa? Hah? Apa? Bukan. Ini. Nah, selesai buat Kuwir tuh buat apa namanya? Tikar. Iya, tikar. Betul. Nah, kata Kuwir, mengapa punya Kuwir tidak rapi? Nah, dia tidak rapi karena Kuwir kurang menarik rotan dengan kuat. Nah, akhirnya setelah beberapa hari rotan buatan Kuwir jadi tikarnya. Tapi Kak, ada adik-adik mau Kak buat tikar seperti Kuwir? Enggak. Nggak mau? Kenapa? Harus belajar dulu. Nah, demikian cerita dari kakak. Selamat sore. A few moments later. Tangan buat kakaknya. Jadi tahu nggak nih nama kakak siapa? Oke, perkenalkan nama kakak yaitu Novita Sari, biasa dipanggil kakak Novi. Halo kakak Novi. Nah, di sini cara menulisnya yaitu tentang tidur. Pada suatu hari, Adi dan adiknya pergi ke hutan. Oke, Adi dan adik tiba di hutan ini terasa jauh. Ya, Adi dan adik pulang. Terima kasih. A few moments later. Halo adik-adik. Sebelumnya nih sudah kenal kakak.
saudara Tika, dipanggil Tika. Halo Tika. Nah, dongeng kakak akan bawakan yaitu memata. Kalian tahu nggak memata itu apa? Mata padi. Ya, mata padi. Nah, pada suatu hari, Yujang dan Yacil mau pergi ke sawah. Setelah bekerja, mereka akan membuat memata. Yati tidak suka sawah, namun dia suka sekali memata. Karena itu, dia ikut ke sawah. Nah, Yati merasa kelinting ini lama sekali. Kalian tahu nggak kelinting itu apa? Yang paling kecil. Mesin. Yati tidak sabar ingin segera tiba. Dia ingin cepat-cepat makan memata. Begitu sampai, Yujang dan Yacil langsung bekerja. Mereka membersihkan rumput panggung di antara padi. Sementara itu, Yati membayangkan gurunya memata. Aduh, segatnya. Peralatan untuk membuat memata sudah berdebu. Yujang segera membersihkannya. Nah, Yati dan Yacil menggunakan ingkapan untuk memotong padi muda. Karena tidak terbiasa, Yati memegang ingkapan dengan kaku. Kata Yanti, aduh, ingkapan terpental lalu jatuh ke lumpur. A few moments later. Adik-adik, nama kakak Eva Diana. Dipanggil kakak Eva. Jadi kakak akan mendongeng. Nah, di sini kakak akan mendongeng olahraga. Ada pembelajaran olahraga. Pak James menyuruh ke lapangan anak-anak kelas 3 pun melihat Pak James. Nah, lihat apa yang dilakukan Pak James. Oh, itu buku dan poster tentang olahraga. Kamu ingin olahraga apa? Nah, Jerry ingin bersepeda. Namun dia tidak memiliki sepeda. Della ingin bermain bulu tangkis. Namun raketnya sudah rusak. Roni ingin bermain kasti. Namun tidak ada bola kasti yang di gudang. Jerry tahu. Mereka pun berenang di sungai Pemimpin.